Beliau ini tidak semerta-merta seperti ini. Kata ulama, undur ilal hidayah wala tandur ilal nihayah. Undur ilal hidayah wala tandur ilal nihayah. Lihat prosesnya, jangan lihat hasilnya. Lihat perjuangannya, jangan lihat apa yang ditentengnya. Jangan dilihat uang yang ada di sakunya, jangan dilihat rumah yang besar, jangan dilihat kendaraan yang ditungganginya, jangan dilihat hamparan tanah yang dia miliki, jangan dilihat dari apa yang dia lakukan, yang dilihat oleh kita di media sosial ataupun yang lain. Tapi lihat prosesnya, tangisan, doa, perjuangan mulai kecil yang dibawa oleh kedua orang tuanya, dididik, dibina, diberikan pendidikan, diajari terus, dinasihati sampai disekolahkan tinggi. Beliau sekarang sudah menjadi orang, artinya menjadi sukses. Setidak-tidaknya sudah bisa menebarkan kebaikan. Sulit menjadi orang yang punya kepekaan emosional, jiwa sosial. Sulit kalau bukan orang yang berpendidikan. Orang yang berpendidikan karena jerih payahnya, prosesnya dari awal berat, ya, kadang nangis, kadang gak betah, kadang susah, kadang mau kabur, kadang mau berhenti, macam-macam yang dipikirkan. Tapi ketika dia melewati prosesnya, beliau menjadi orang yang sukses. Kita berharap yang hadir di sini bukan hanya melihat, tapi jadikan iktibar, jadikan pelajaran. Orang tua yang hadir di sini jadikan pelajaran, jadikan motivasi, jadikan inspirasi kalian bahwa kalian bisa menjadi A, bisa menjadi B, tergantung sejauh mana kalian mampu menjalani proses hidup. Baik itu ya, tidak banyak saya sampaikan di sini. Cuma ada pesan juga ya, karena ada WA kemarin yang disampaikan oleh Kak Sofia mau jalan-jalan di sektor pertanian, mungkin takutnya nggak sempat ya kan. Harapannya juga ada kesempatan untuk lihat. Di sini adalah merupakan TPW. TPW itu Direktorat Pengembangan Wakaf. Jadi lahan ini ada 50 hektar yang sudah dilakukan, dijalankan, dikembangkan. Itu ada 10 hektar yang dibuka. Nama di sini adalah namanya DPW, Direktorat Pengembangan Wakaf. Adapun yang mengelola di DPW ini kebetulan kami yang mendapatkan SK untuk pengelolaannya, pengembangannya dan sebagainya. Kemudian di DPW, Direktorat Pengembangan Wakaf itu ada 3. Ada yang namanya dunia atau unit pendidikan dan dakwah pesantren. Ada tingkat uston dan kuliah, ada yang santri bermukim dan tidak bermukim, atau dalam istilah programnya itu santri takhusus dan santri takhusus. Yang kedua, ada unit namanya unit pertanian dan perkebunan, yang saat ini kami lakukan pengembangan yang insya Allah sedikit demi sedikit pelan, insya Allah kita akan bisa mengembangkan, yang dimana adanya sektor pertanian dan perkebunan ini untuk memajukan pendidikan agro yang kedepannya kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, kalau ini sudah berjalan maksimal, toh anak-anak ini akan digratiskan mulai semuanya, pendidikannya, ya, konsumsinya pun itu akan digratiskan kalau hal yang berkaitan dengan unit pertanian ini berjalan secara maksimal. Karena hasilnya dari unit pertanian itu akan disubsidikan atau akan dialihkan kepada pendidikan untuk mencukupi anak-anak kebutuhan makannya dan sebagainya. Jadi kita tidak bergantung kepada yang lainnya, tapi kita bergantung dengan unit usaha yang ada. Nah, di sini kita mencoba untuk membuat program. Ada program unit pertanian, peternakan dari berbagai macam tanaman yang kita tanam.
peternakan dan perikanan. Kalau perikanan seperti lele, mujair, dan lain-lain. Kemudian ini sudah berjalan, cuma belum begitu maksimal. Sekarang masih dalam pengembangan. Ada juga unit peternakan itu yang baru kita munculkan, namanya peternakan unggas dan kambing. Jenisnya adalah ayam bertelur, yang dimana ini menjadi media belajar untuk anak-anak kita. Tentunya kita juga memikirkan siapa yang punya keahlian mengajari anak-anak dalam membudidayakan hewan unggas ini. Kita sekarang lagi proses pembuatan kandang unggas, rencana juga melakukan pembuatan kandang kambing ke depan pelan, ya. Insya Allah nanti akan yang akan menggerakkan semua, harapannya tentunya anak-anak yang betah, anak-anak yang mungkin berminat untuk berdiam diri di sini melanjutkan estafet perjuangan. Nah, saya ini hidup tak lama, ya. Saya kumpulkan kalian di sini hanya satu persatu. Kalau saya usianya sekarang 42, Allah kasih jatah saya hidup 18 tahun. Usia 60 tahun saya meninggal, ataupun saya nggak ada di sini. Harapan kalian lah yang melanjutkan di pendidikannya, kalian yang melanjutkan, kalian jadi pengasuhnya, kalian jadi pemimpinnya, kalian jadi imam masjid. Coba Lukman berdiri, kamu berdiri, ya. Nah, ini Lukman ini. Lukman ini santri yang sudah 5 tahun pondok dan sekarang sudah lulus. Banyak kawan-kawannya yang sudah lulus. Ada yang ke Timur Tengah, Al-Azhar 2 orang, ya. Satu anak ini masih bertahan. Ini yatim, ini gak ada bapak. Saya kasih tawaran kepada orang tuanya. Kebetulan ibunya 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu saya panggil, ya, sama abangnya yang wakil dari ayah yang meninggal. Kalau mau diambil anaknya, saya akan ambil. Tapi kalau mau minta saran kepada kami memberikan saran. Orang tuanya alhamdulillah welcome, artinya memasrahkan kepada kami sepenuhnya. Baik, Lukman, saya akan berikan tugas inti di pondok menjadi imam Masjid Al-Bait. Masjid Al-Bait ini masih belum ada imamnya, sementara imamnya kami. Tapi kami ini betul santri lah yang mengimami ini masjid. Kalian kalau nggak punya rumah di Batam, ya kan? Beli rumah subsidi kan susah. Ada non subsidi, ada subsidinya. Kalau subsidi kalian masih belum pernah beli rumah. Kalau subsidi kalian beli rumah tapi kan harganya mahal. Kebetulan ini adalah tanah wakaf. Kita ingin mengembangkan yang ada di dalamnya itu kalian. Sampai saya menyampaikan kepada orang tuanya, Bu, kalaulah Lukman sampai bertahan di sini, cari istri, memasrahkan itu semuanya kepada kami yang carikan istri. Kebetulan kami juga punya santri di Jawa sana, mungkin kami tawarkan, ya. Bukan tawar barang beras, sembako dan sebagainya. Ini orang. Kalau diposisikan dengan orang yang benar, insya Allah hasilnya juga benar. Ini suaranya enak, punya potensi, cuma tergantung dengan orang tua. Alhamdulillah orang tuanya kita tawarkan ke depan, kalau dia betah dan berkhidmat sepenuh hati di sini. Kebetulan orang Melayu juga lahir di Batam di sini, maka harapan besar kayaknya ada. Jadi Imam Masjid Al-Bait, nanti kita punya ancang-ancang, kita buatkan rumah kecil-kecilan di tanah ini, entah itu nanti di mana, tapi itu sudah programnya sudah saya masukkan ke manajemen. Nanti sama istrinya di mana, nanti nikahnya di sini, kalau orang tuanya. Dan kebetulan ibunya ini sangat memasrahkan sepenuh hatinya kembali kepada anak dan Lukmannya untuk masa depan. Ini diantara contohnya. Jadi Lukman sekarang sudah kita angkat jadi imam Masjid Al-Bait. Ke depan mungkin 1 bulan ini akan dikeluarkan SK yang akan kami second atau tanda tangan, ya. Kemudian proses melewati manajemen dan dia sah menjadi imam Masjid Al-Bait. Untuk kedepannya juga akan dikawal terus. Kalau kuliah, ya sambil dia bekerja, alhamdulillah kita akan bulan depan Mei, bulan apa sekarang, April, Mei, Juni,
bulan Juni insya Allah sudah aktif beliau kerja di sini. Artinya kita akan gaji dari mana? Itu dari sektor pertanian. Jadi apa yang kami kelola ini pertaniannya itu untuk semuanya. Itu aja ya penyampaian saya. Jangan takut, jangan khawatir cari uang. Ada kemauan pasti ada. Ini banyak unit yang mau dikembangkan, cuma butuh proses, butuh sabar. Sabar dalam proses kehidupan ini pasti kalian akan mendapatkan nikmat yang besar di situ. Ya, dulu Pak. Ini di antara salah satu unit usaha yang ada di sini Bapak Haji. Jadi semuanya muaranya itu untuk santri, untuk masa depan. Kalau kalian bingung mau cari kerja, sabar. Mau nikah nggak dapat jodoh, datang ke sini. Mungkin kita bisa memberikan solusi. Bukan kita punya anak perempuan, tapi kami memberikan solusi.